Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bi an ja'ala fi kulli zamani fatrati minar rusul baqaya min ahlil ilmi yad'una man dhalla ilal huda wa yasbiruna minhum 'alal adha wa yuhyuna bi kitabillahil mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, ya, di pelajaran akidah salaf ashabul hadis oleh al-imam Abu Utsman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Tentunya kita masih berada pada bab yang sama, yaitu bab al-adab atau min adabi ashabil hadis, perangai ashabul hadis. Selanjutnya berkata al-imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wattiqai syarri aqibati tama', dan di antara adabnya ashabul hadis adalah mereka selalu berhati-hati dari akibat daripada jeleknya sifat tamak atau keburukan daripada sifat tamak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita dalam ayatnya surat Al-Hasyr, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga oleh Allah daripada sifat pelit, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ikhwan wa akhwat, berapa banyak manusia yang tergelincir dari kebenaran dan keistiqomahan, itu bukan karena semata-mata dia terjatuh di dalam syubhat. Tidak. Apalagi seorang yang alim. Orang yang alim, orang yang mengerti tentang ilmu agama, dia paham tentang halal haram, atau dia penuntut ilmu, itu kerap kali ketergelincirannya itu bukan karena syubhat, tapi karena ketamakan dia terhadap dunia, kerakusan dia, tamak. Maka dari itu orang menyimpang karena dunia. Menyimpang karena dunia. Bisa jadi karena wanita, bisa jadi karena anak-anak, atau bisa jadi karena liurnya menetes banyak, bisa seember karena melihat dinar dan dirham. Sebab itu para ulama mengatakan kepada kita ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaikal muflihun,
Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat kikir, pelit, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kata para ulama, wa kam minal afradi wal jama'at, yaitu betapa banyak individu ataupun kelompok-kelompok manusia itu asqatahumut tama' fanharafu anil haqq, yaitu yang telah membuat mereka itu dijatuhkan oleh sifat tamak. Mereka jatuh karena sifat kerakusan. Fanharafu anil haq wa manhajis salaf, maka mereka menyimpang dari kebenaran dan manhaj salaf. Hina salalu abuha ala mata'id dunya al-haqir, ketika liur mereka menetes karena tergiur dengan kenikmatan dunia, perhiasan dunia yang hina. Wad dinar wad dirham, begitu juga tergiur dengan apa? Dinar dan dirham. Berapa banyak orang yang dia menyangka bahwa dirinya tidak akan sibuk dalam urusan dinar dan dirham, sehingga ternyata pada akhirnya dia tersibukkan dengan dinar dan dirham. Berapa banyak orang yang menganggap dirinya itu mampu untuk menguasai dunia dan menselaraskannya dengan kehidupan akhirat, tetapi ternyata dalam kehidupannya dunianya telah membuat dia tenggelam, sehingga jauh, sedikit demi sedikit dia tidak sadari bahwa dia jauh daripada kebenaran dan amal ibadah. Sebab itu para salaf itu mereka sangat berhati-hati dari sifat yang luar biasa ini, sangat takut dan sangat menjaga diri mereka daripadanya. Naam. Kemudian kata Imam As-Sabuni selanjutnya, wa tawasawna bil haqqi wa bis sabri wa yatahabbuna fid dini wa yatabaghaduna fihi wa yattaquna al jidala fid dini wal khusumati fihi wa yujanibuna ahlal bid'ah wad dalalat wa yu'aduna ashabal ahwa'i wal jahalat. Kata Imam As-Sabuni, dan mereka ashabul hadis itu selalu menghiasi diri mereka dengan watawasawna bil haqqi wa bis sabri. Mereka selalu saling memberikan nasihat tentang kesabaran dan kebenaran. Mereka hari demi hari, waktu demi waktu, mereka selalu memperhatikan kondisi kaum muslimin, sehingga mereka tidak luput dari selalu memberikan nasihat tentang kesabaran dan kebenaran. yakni bersabar dalam menghadapi dunia ini. Hidup di dunia ini perlu kesabaran dengan kesabaran yang kuat. Sabar ketika dia menapaki kebenaran, sabar ketika dia menahan diri dari kemaksiatan, sabar ketika takdir Allah tidak sejalan dengan kenyataannya. Sabar, ekspektasinya lain, takdir Allah itu lain. Jadi dia butuh apa? Sabar. Dan dia apa? Sabar dalam ketaatan kepada Allah, kesabaran yang berat. Kesabaran dalam apa? Menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kesabaran ketika menyaksikan kenyataan tidak sesuai dengan keinginannya. Dia butuh sabar. Dan apa ya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, para salaf itu, para sahabat ya, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Juz'ur Rabi, Daru Ibnil Jauzi Al-Qahirah, juz yang keempat, cetakan Dar Ibnul Jauzi Mesir ya. Itu disebutkan, dibawakan riwayat ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ketika menjelaskan ayat ini, itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimana wa rahimahullah mengatakan, kata beliau, fa'aqsama ta'ala bidzalika ala annal insana la fi khusrin. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Allah bersumpah bahwa apa? Ala annal insana lafi khusrin, bahwa manusia pada umumnya semua dasarnya itu fi khusrin, berada di dalam kerugian, berada dalam kerugian. Ai fi khasaratin wa halakatin, yakni rugi dan binasa manusia itu. Manusia berada dalam kerugian dan berada dalam kebinasaan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat fastathna min jinsil insan anil khusran alladzina amanu biqulubihim wa amilus salihati bijawarihim. Kata Imam Ibnu Katsir, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, yaitu apa? Fastathna min jinsil insani anil khusran alladzina amanu biqulubihim, yaitu Allah mengecualikan golongan yang rugi dari manusia, itu adalah orang-orang yang beriman dengan hati mereka, wa amilus salihat bijawarihim, dan mereka melakukan amal saleh dengan anggota tubuh mereka. Ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum, sampai-sampai di sini dibawakan satu riwayat ya. Al-Imam At-Tabrani, kata Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu Al-Imam At-Tabrani itu meriwayatkan, beliau sebutkan sanadnya di sini, yaitu min tariki Hammad bin Salamah an Thabit an Abdillah bin Hasan ibn Hisni Abi Madinah. Itu dari jalan Hammad bin Salamah, dari Thabit, dari Abdullah bin Hasan bin Abu Madinah. Qala kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqaya lam yatafarraqa illa ala an yaqra'a ahaduhuma alal akhar suratal asr ila akhiriha thumma yusallimu ahaduhuma alal akhar. Jadi ada riwayat dari kebiasaan sahabat. Kebiasaan sahabat itu di sini tidak diberikan keterangan hadis ini ya, tetapi Al-Imam Al-Haythami menganggap rijal-rijal hadis ini adalah hadis-hadis yang rijal-rijal yang thiqat. Jadi riwayatnya paling kurang itu hasan ya. Ini ada kebiasaan sahabat. Sahabat itu menurut riwayat Al-Imam At-Tabrani ini, kalau dua orang bertemu, itu sebelum mereka berpisah, itu salah satu dari keduanya selalu membaca ayat ini, memperingatkan temannya. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dia baca sampai habis. Setelah habis, maka apa? Yusallimu ahaduhuma alal akhar. Dia berikan salam lalu mereka berpisah. Jadi kalau bertemu sebelum berpisah, ingatkan dulu, ingat manusia itu semuanya rugi kecuali ini ya. Tapi kalau kita ketemu, apa yang kita ngobrolkan ya, yang kita bicarakan bisnis, yang kita bicara, hatta kita ketemu dengan orang alim ya. Ya kalau ketemu sesama pedagang ya sudah, tidak apa-apa, cerita urusan dunia tidak ada masalah, itu sama-sama profesi. Tapi kalau ketemu dengan ustadz, jangan bawa pikiran ustadz ke cerita tentang dunia ya. Ketika ketemu dengan ustadz, ketemu dengan orang alim, bila perlu kita manfaatkan waktu untuk membicarakan persoalan-persoalan agama, supaya pertemuan kita itu manfaat. Pertemuan kita manfaat ya. Kadang-kadang walaupun masalah agama ya berkaitan dengan poligami sedikit-sedikit nggak apa-apa. Jika masalah agama ya. Nah, ala kulli hal bicara tentang masalah agama.
Ibu-ibu kalau dengar poligami itu biasanya ribut. Taib. Nah, apa ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ala kulli hal bicara tentang agama. Ketemu ngomong agama, ketemu ngomong agama, ketemu ngomong agama. Kalau mau berpisah ingat, manusia itu semuanya rugi kecuali orang yang apa? Nasihat menasihati supaya sabar, nasihat menasihati supaya tetap berada di dalam kesabaran, nasihat menasihati supaya apa? Dia selalu beramal dengan amal saleh. Sampai-sampai begini disebutkan di dalam hadis ya, ketika Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam albir, kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Itu beliau membawa sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Rasulullah? Al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum a'dhamu ajran minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang dia hidup bergaul dengan orang lain, dia bersabar dengan mereka dalam rangka mendakwahi mereka kepada kebenaran, itu pahalanya jauh lebih besar dari orang yang tinggal seorang diri di kamarnya atau di rumahnya saja, tidak gaul dengan orang lain. Tidak apa? Tidak gaul dengan orang lain. Dia bergaul dengan orang lain sambil dia berdakwah kepada mereka, dia ajak mereka kepada kebenaran. Tapi yang namanya manusia banyak, ya, latar belakangnya berbeda-beda, pikirannya berbeda-beda, ya sering mereka melakukan hal-hal yang mengganggu dia, yang tidak enak. Tapi dia apa? Bersabar atasnya. Ini pahalanya a'dhamu, lebih besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan di sini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i tentang tafsir daripada surat Al-Asr ini. Kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimana wa rahimahullah, wa qala Asy-Syafi'i, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum. Kalau manusia itu mentadaburi surat ini, mereka mentadaburi surat Al-Asr ini, ayat per ayat, mereka memahami maknanya, mereka paham kandungannya, mereka juga mengerti motivasi yang ada di dalamnya, niscaya kata beliau lawasi'athum, cukup bagi mereka. Cukup untuk apa? Cukup untuk menuju jalan keselamatan. Nah, kalau orang butuh jalan keselamatan itu tidak perlu banyak-banyak. Orang butuh jalan keselamatan itu yang penting dia tahu tentang kebenaran, dia beramal dengan kebenaran itu, dan dia bersabar di atasnya. Ya sudah cukup. Yang mana amalan-amalan itu dia bangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang selamat itu tidak perlu jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak harus. Tidak harus jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, tidak harus. Dan orang menempuh jalan keselamatan itu yang penting dia beriman kepada Allah, dia beramal dengan ilmu, dan dia bersabar di atasnya, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni maftaradallahu alayya minas salah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams illa an tatawwa. Salat 5 waktu, kecuali kalau kau mau tambah dengan salat sunnah. Kemudian dikatakan lagi, akhbirni maftaradallahu alayya minas siyam, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari perkara puasa. Kata Nabi, as-saumur Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, illa an tatawwa, kecuali kalau kau mau puasa sunnah. Dia katakan lagi, maftaradallahu alayya minas sadaqah, apa yang Allah wajibkan kepadaku dari zakat. Kata Nabi, as-sadaqatul mafruḍah, zakat wajib, illa an tatawwa, kecuali kalau engkau mau tambah dengan zakat sunnah,
yaitu infak, sedekah dan yang semisal. Apa kata orang ini? Demi Allah, saya tidak mau tambah dan saya tidak mau kurang dari ini. Dia pergi. Maka kata Nabi SAW kepada para sahabat, sekiranya dia benar dengan ucapannya, maka dia ahli surga. Subhanallah. Dia apa? Ahli surga. Kita tanya, orang ini melakukan amalan apa? Amalan wajib aja. Dia konsisten padanya, dia bersabar di atasnya, dan dia menjaga dirinya dari terjatuh dalam hal-hal yang haram. Ya. Nah. Baik, kemudian selanjutnya kata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa yatahabbuna fid dini wa yatabaghabuna fihi. Dan ashabul hadis mereka selalu menjaga perangai mereka, yaitu apa? Saling mencintai karena agama dan saling membenci karena agama. Yakni dia loyal karena agama dan dia antipati karena agama. Jadi itu ada namanya al-wala wal bara, loyalitas dan antipati. Orang itu dia loyalitas karena agama, dia bersikap antipati juga karena agama. Dia dekat dengan seseorang karena agama orang itu, bukan karena kedudukan orang itu, bukan karena jabatan orang itu, bukan karena kekayaan orang itu dan seterusnya. Tapi dia dekat dengan seseorang karena agama yang dimiliki oleh orang tersebut. Kata Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh ingin menyusul orang-orang yang mereka itu mempunyai kebaikan, ya demikian dan demikian, tapi aku tidak mampu untuk menyusul mereka, ya. Tapi aku suka sama mereka. Kata Rasulullah SAW apa? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Datang di dalam riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa al arwahu junudun mujannadah. Roh-roh manusia di hari kiamat itu berkelompok-kelompok seperti kelompok-kelompok pasukan perang. Apa fama ta'arafa fiha i'talafa wa ma tanakara fiha ikhtalafa. Siapa-siapa di dunia yang mereka saling kenal mengenal, maka mereka akan dikelompokkan dengan satu kelompok. Dan siapa-siapa di dunia yang mereka tidak saling kenal mengenal, maka mereka akan berpisah. Maka oleh sebab itu kalau kita baca nanti Riyadhus Shalihin itu ada bab mengunjungi para ulama dan orang-orang saleh. Maksudnya untuk apa? Kita kenal mereka, kita duduk bersama mereka, kita mendengar nasihat-nasihat mereka. Di samping mendapatkan ilmu, kita juga apa? Berharap bahwa Allah mengumpulkan kita bersama dengan mereka. Jadi kalau duduk dengan orang yang alim itu jangan kita banyak ngomong daripada mereka. Nanti kita kehilangan kesempatan untuk dapat faedah. Kita kadang-kadang duduk dengan orang berilmu tapi kita yang ceramahi dia, kita yang nasihati dia, sehingga dianya nggak bisa memberi nasihat lagi. Sudah duduk sekian jam dia cuma dengar nasihat dari kita, dia pulang. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Duduk dengan orang, misalnya orang yang sukses dalam dunia bisnis, Anda duduk lalu Anda cerita tentang bisnis Anda kepada dia, kan salah. Harusnya Anda meminta nasihat dia bagaimana kiat-kiat orang berhasil dalam bisnis. Duduk dengan seorang alim, jangan antum ajari dia tentang ibadah, jangan ajari dia tentang apa? Amalan. Tanya kepada dia bagaimana amalan yang benar, bagaimana orang istiqamah. Tanya supaya apa? Dapat faedah. Jadi belajar diam itu jauh lebih baik daripada belajar ngomong. Kalau banyak ngomong itu biasanya banyak salah. Tapi kalau banyak diam itu biasanya banyak benarnya. Benarnya dari sisi apa? Seandainya apa yang diomongkan oleh dia itu Anda sudah tahu, minimal mengingatkan Anda. Karena sifat manusia itu kalau lama nggak dicas biasanya lowbat. Ya. Dan apa kalau seandainya apa yang dia sampaikan juga Anda sudah tahu, itu semakin mengingatkan Anda terhadap apa yang Anda tahu. Dan yang ketiga, menundukkan kesombongan Anda. Sebab manusia kalau sudah tahu itu biasanya dia lebih banyak mau bicara daripada mendengar. Ya. Tapi kalau Anda memperbiasakan diri Anda untuk mendengar, itu menunjukkan sikap sombong Anda yang mengatakan seolah-olah Anda ini sudah tahu seluruh seluk-beluk tentang dunia dan langit ini beserta seisinya. Oleh sebab itu belajar banyak mendengar itu adalah lebih baik. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum.
Sampai di sini di dalam hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga itu kan di sana disebutkan rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Ada 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah pun karena Allah Azza wa Jalla. Iya. Sebab itu jangan heran kalau kita lihat ada ulama-ulama di zaman dulu, orang-orang yang dia akrab, tapi karena penyimpangan akhirnya salah satu di antara mereka berpisah. Perpisahannya karena apa? Karena Allah, bukan karena kebencian. Demi Allah, kita cinta dengan saudara kita muslim, tetapi kita lebih cinta terhadap kebenaran. Kita lebih cinta terhadap apa? Kebenaran. Jadi patokan untuk loyalitas dan antipati itu patokannya bukan pribadi, patokannya bukan karena Anda sering diberi, tetapi patokannya adalah karena agama. Kapan ketika orang itu dekat dengan Allah Azza wa Jal, maka Anda dekat dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan ketika orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah Anda jauh dari dia. Kenapa? Saling dekat dan mencintai karena Allah, dan saling tidak sukai karena Allah Azza wa Jal. Disebutkan di dalam hadis qudsi, ya. Disebutkan di dalam hadis qudsi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah yang maha tinggi itu pernah berfirman, ya, dalam hadis qudsi apa? Wajabat mahabbati lil mutahabbina fi wal mutajalisina fi wal mutazawirina fi wal mutabadilina fi. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wajabat mahabbati, cintaku itu pasti terrealisasi kepada siapa? Lil mutahabbina fiyya, kepada orang-orang yang saling mencintai karenaku, kata Allah. Dan apa? Wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang selalu duduk bersama karenaku. Duduk bersama, duduk dengan orang-orang yang paham ilmu agama, duduk dengan sesama penuntut ilmu, ngobrol-ngobrol. Jadi ini juga nasihat kepada ibu-ibu, ya. Kalau seandainya suaminya lagi duduk di masjid, ngobrol perkara agama, jangan SMS, jangan WA minta cepat-cepat pulang, ya, jangan, tak boleh. Atau jangan utus anaknya datang, ya. Tiba-tiba anak datang main-main, ngapain? Enggak, main-main aja, main 1 menit, Bi pulang Bi, ya, ini apa? Utusannya udah datang, ya, apa-apa. Biarkan suami Anda bicara tentang agama, biar hatinya hidup, pikirannya cerah, ya. Kenapa? Karena orang-orang yang bicara duduk-duduk ngobrol tentang agama, habiskan waktunya ngobrol tentang agama, itu tidak sia-sia, tidak sia-sia. Allah Azza wa Jalla mengatakan wajabat mahabbati, cintaku pasti terrealisasi kepada siapa? Al mutajalisina fiyya, orang-orang yang duduk karena aku. Orang-orang yang apa? Duduk karena aku. Jadi tidak ada ruginya, tidak ada ruginya. Wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang saling berziarah karena aku. Datangi teman, ya. Itu karena apa? Karena agama. Wal mutabadilina fiyya, mutabadilina itu berasal dari kata badala, yakni apa? Menumpahkan kesungguhan, berkorban demi teman. Berkorban demi apa? Teman. Jadi bukan hanya sekedar korban-korban duluan, tetapi benar-benar dia ini menumpahkan perhatiannya, pengorbanannya untuk temannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi para salaf itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Benar-benar terrealisasi dalam kehidupan mereka. Benar-benar apa? Telah terrealisasi dalam kehidupan mereka. Disebutkan di dalam hadis juga, di hadis qudsi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat itu, ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku itu? Mana mereka? Al yauma udilluhum fi dhilli yauma la yadhillu illa dhilli. Hari ini aku akan naungi mereka dengan naunganku, ya, di mana hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah cari mereka, Allah tanya mereka, ainal
Ainal mutahabbuna bi jalali? Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku itu? Mana mereka? Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la yadhilla illa dhilli. Hari ini aku akan naungi mereka dengan naunganku, di mana hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Azza wa Jalla. Faedah anda tuh. Hari ketika antum butuh naungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa menaungi anda kecuali Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Dan Allah menaungi anda. Karena apa? Amalan apa anda mendapatkan naungan Allah itu? Amalan saling mencintai karena keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi bila perlu istri kita itu kita cintai dia karena Allah. Sehingga begitu dia durhaka, berikan surat peringatan 1 kali. Dia durhaka lagi, berikan peringatan lagi. Dia durhaka lagi, ya sudah, Anda pergi sendiri saja, saya juga pergi sendiri sih. Ya kenapa? Karena membangun cinta kita dalam rumah tangga kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan mendapatkan faedah berumah tangga saja, tapi benar-benar itu dibangun karena di atas cinta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa yattaqunal jidala fid dini wal khusumati fihi. Dan mereka ashabul hadis itu selalu menghindar daripada berdebat dan bertikai dalam agama. Memang biasanya orang-orang yang suka bertikai dan berdebat di dalam agama itu biasanya masih sabuk putih. Kalau orang belajar agama masih sabuk putih, itu dia merasa dirinya sudah menguasai seluruh ilmu agama, baik di langit dan di bumi. Ya, jadi kalau dia sudah merasa menguasai seluruh ilmu agama, siapa saja mau dia debat. Ya, nah ini kebiasaan orang-orang kalau baru belajar ilmu silat, itu biasa suka debat. Ya, saya punya kisah. Ya. Suatu saat saya jadi malu sendiri, tapi malunya saya itu beberapa tahun kemudian baru malu. Tapi syukurlah enggak apa-apa, masih sadar kalau kemudian malu. Suatu saat saya pernah mendebat syekh saya, ya ketika masih berada di Yaman. Jadi waktu itu kita ketemu di tempat wudhu waktu sholat subuh. Jadi pas kita bareng wudhu sama-sama. Jadi saya lihat syekh itu, memang syekh saya ini dia memperdalam, dia belajar sangat faqih sekali dalam fikih Syaukani di negeri Yaman. Jadi waktu itu saya masih berada di markis kecil saja di tengah-tengah kota Son'a, namanya Jami'ul Abbas. Ya saya di situ. Lalu syekh ini wudhu sama-sama dengan saya. Tetapi ketika wudhu saya lihat dia tuh mengusap kepalanya cuma di ubun-ubun doang. Mengusap di ubun-ubun tak gitu sudah. Saya lihat loh. Saya bilang, ya syekh, bagaimana wudhu kayak begini? Ini wudhu ini tidak benar. Dia bilang, lah ini wudhu ini benar. Saya bilang, dah ini tidak benar ya syekh. Dia bilang, lah sebelum dia baca ayat saya baca duluan. Itu kesombongan kita para penuntut ini masih ya. Jadi begitu dia mau baca ayat ya ayyuhalladzina amanu, saya sudah baca duluan. Saya bilang, saya tahu ayat itu kan Allah berfirman faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, yaitu apa? Basuhlah wajah-wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai siku dan usaplah kepala kalian. Ya, kemudian apa? Cucilah kaki kalian sampai pada mata kaki. Gitu. Jadi ya usap kepala. Tetapi yang anda maksudkan, saya bilang, yang anda maksudkan kata ba pada ayat ini adalah batab aid kan? Ba'da sebahagian kan? Dia katakan iya. Ini huruf ba ini sebahagian. Jadi wamsahu bi ru'usikum itu usaplah sebahagian kepala kalian. Saya bilang iya benar, memang. Tapi siapa yang paling paham tentang wudhu daripada anda? Siapa yang paling paham tentang wudhu daripada Nabi? Siapa yang paling mengerti ayat ini daripada Nabi? Dia katakan ya Nabi. Saya bilang kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda? Bagaimana Nabi berwudhu ya Syekh? Dia diam. Lalu saya sebutkan riwayat Bukhari, ya namanya kita belajar baru Umdatul Ahkam, ya kan? Baru Sahih Bukhari, baru Sahih Muslim. Jadi di situ kita dapati wudhunya Nabi itu kan apa? Masahabihima, ya Nabi itu mengusap kepala dengan kedua tangannya sampai di belakang, kemudian beliau kembali lagi, ya kan gitu. Jadi saya bilang Nabi mengusap seluruh kepala. Debat panjang lebar sampai kita hampir terlambat, sudah qamat masih ngomong, ya masih ngomong.
masih ngomong, akhirnya sudah terakhir dia nggak bisa ngomong dengan saya, dia katakan ya wa indakum wa indana la, itu menurut kalian, menurut kita tidak demikian. Saya penasaran, saya bilang wah ini Syekh masa begini, nggak benar ini. Saya sudah berprasangka jangan-jangan Syekh ini sesat ini. Akhirnya saya penasaran, saya nyari bola balik ke maktabah, nyari, saya tidak ketemu. Sampai saya pulang ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia, walhamdulillah, saya kemudian dapat beli satu kitab namanya Zadul Ma'ad milik Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan alhamdulillah tahqiqnya adalah Syuaib Al-Arnaut. Saya buka tentang Nabi bagaimana berwudu, disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Panjang lebar Ibnu Qayyim sebutkan di situ, ternyata ada satu atsar dari perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa dia berwudu itu sampai di belakang dan dia cuma sampai di bagian ubun-ubunnya saja dia berwudu. Saya lihat keterangan Syuaib Al-Arnaut, ternyata hadisnya hasan. Saya lihat di footnote, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Saya cari Sunan Abu Daud, saya buka lihat, oh iya hadisnya hasan. Ternyata saya dapati lagi kitab, saya cari 6 bulan kemudian saya dapat kitab Fathul Alam. Saya dapat di situ keterangan tentang perbuatan Ibnu Umar, dan dikatakan bahwa perbuatan Ibnu Umar itu terjadi di hadapan para sahabat dan tidak ada seorang sahabat pun membantah beliau radhiyallahu taala anhuma. Jadi dalil enggak? Jadi dalil. Baru saya jadi malu. Saya mau katakan saya kejahilan saya di hadapan Syekh, tapi saya sudah 1,5 tahun di Indonesia. Jadi nggak sempat lagi mengatakan ya Syekh Anda benar, saya salah. Tapi itulah proses yang menunjukkan apa? Proses yang menunjukkan bahwa kita itu di dalam persoalan ini kita tidak terburu-buru, kemudian kita tidak merasa diri paling hebat ya, dan seterusnya. Maka kita hobi berdebat. Kalau baru ilmunya baru sedikit, baru baca Thalathatul Usul, itu kita pikir kita sudah menguasai silsilah tauhid sampai di kitab tauhid ya Ibnu Khuzaimah. Nah, kalau belajar tentang tauhid kan paling mendasar kan al-wajibat. Kemudian al-wajibat kan di atasnya al-qawaidul arba. Di atas al-qawaidul arba kan Thalathatul Usul. Di atas Thalathatul Usul kan ada Kasyfus Syubhat. Kasyfus Syubhat Anda boleh pilih penulisnya Syafi'iyah atau penulisnya Hambaliyah. Kalau penulisnya Hambaliyah, pilih kitab Kasyfus Syubhatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi kalau penulisnya Syafi'iyah, pilih Tadhirul I'tiqad karangan Al-Imam As-San'ani Asy-Syafi'i. Itu sama isinya, sama Kasyfus Syubhat juga. Tapi Tadhirul I'tiqad, membersihkan keyakinan dari noda-noda kesyirikan. Kalau terjemahan Indonesianya begitu. Namanya Tadhirul I'tiqad. Di atas kitab itu baru kitab tauhid dengan berbagai macam syarah. Di atas kitab tauhid Syekh Muhammad itu ada kitab tauhid yang lebih tinggi, yaitu kitab tauhid Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Khalas, silsilah tauhid. Nah, kalau kita baru belajar al-wajibat atau al-qawaidul arba, itu kadang-kadang kita merasa diri kita sudah menguasai kitab tauhid Ibnu Khuzaimah. Ini penyakit. Ya. Karena penyakit itu akhirnya kita hobi apa? Berdebat, hobi berbantah-bantahan, ya, hobi merasa diri paling benar, ya, ini bahaya. Maka para salaf itu mereka menghindari perdebatan dan pertikaian di dalam agama. Menghindari apa? Perdebatan dan pertikaian di dalam agama. Sebab kalau Anda belajar akidah, ya, itu kitab akidah itu punya silsilah. Ya, akidah antum misalnya belajar mulai dari yang paling bawah, katakanlah akidah apa? Di bidang akidah antum pelajari Syarhus Sunnah saja Al-Barbahari, kemudian di atasnya antum pelajari apa akidah salaf ashabul hadis, di atasnya lagi antum pelajari Lum'atul I'tiqad, atau kemudian di atasnya antum pelajari 2 kalau masih dalam madhab Syafi'i. Kalau pilih madhab Syafi'i berarti pilih Syarhus Sunnah Al-Muzani atau Usul Sunnah Al-Imam Al-Humaidi, dua-duanya adalah Syafi'iyah. Tapi kalau mau pindah madhab berarti pilih akidah At-Tahawiyah, Al-Imam At-Tahawi, akidahnya orang-orang Hanafiyah. Ya, akidah Tahawiyah kan Al-Imam At-Tahawi itu Hanafi. Nah, ini apa jenjangnya. Kadang-kadang kita baru belajar di bab awal tentang Syarhus Sunnah Al-Barbahari, kita menganggap sudah menguasai akidah At-Tahawiyah. Nah, ini persoalan.
Akhirnya apa? Mau debat, mau berbantah-bantahan. Iya. Kadang-kadang kita baru pelajari di bidang fikih hadis. Apa yang paling rendah fikih hadis? Kalau di bidang suluk, akhlak, pelajari yang paling rendah hadis arba'in. Tapi kalau di bidang fikih hadis yang paling rendah kan Umdatul Ahkam. Dari Umdatul Ahkam naik ke Bulughul Maram. Dari Bulughul Maram bisa naik ke Sahih Bukhari, bisa naik ke Sahih Muslim. Nah, terus ke atas kemudian Kutubus Sittah. Kalau antum mampu ya pelajari Musnad Imam Ahmad 54 jilid lebih. Ya. Kadang-kadang kita baru belajar Umdatul Ahkam di bab tahara, kita menganggap sudah khatam Musnad Imam Ahmad di jilid yang ke 40 sekian. Akhirnya mau apa? Mau debat, mau berbantah-bantahan. Jadi hobi. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau kita baca kitab-kitab suluk, para ulama mengatakan kepada kita orang yang diberikan hobi berdebat dan bertikai itu akan keras hatinya, lama-lama dia akan menyimpang. Lama-lama dia akan menyimpang. Demi Allah, lama-lama dia akan menyimpang. Kenapa dia menyimpang? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Tidaklah orang tersesat dari kebenaran melainkan dia diberikan hobi untuk apa? Berdebat. Dan saya lebih percaya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat, ada orang di awalnya itu dia sangat keras, sangat hebat, dia istiqam, tapi akhir-akhirnya kita lihat dia melempem, lemah. Kenapa? Inna dina yusrun la yushadad din illa ghalabah. Agama ini mudah, tidak ada orang yang berkeras-keras di dalam agama, memaksa-maksakan diri di dalam agama, melainkan dia akan kalah dengan agama itu sendiri. Dia akan kalah, sampai pada masanya dia akan futur. Sampai pada masanya dia akan futur. Maka dari itu ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, orang belajar agama itu untuk melembutkan hati, untuk menundukkan dirinya di hadapan Allah. Belajar agama bukan supaya kelihatan jadi pendekar, jadi orang yang bisa mendebat semua orang, bukan itu. Nanti hati Anda keras, susah Anda mendapatkan jalan kebenaran. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.